Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 November. Baru-baru ini muncul sejumlah wabah penyakit pernafasan seperti influenza dan COVID-19 di wilayah utara Tiongkok. Terutama kasus Mycoplasma pneumonia yang mengalami peningkatan pesat. Dokter penyakit menular Taiwan menilai bahwa Taiwan mungkin tidak dapat mengelak dari pandemi ini, yang diperkirakan akan merebak selama 3 bulan terhitung sejak tahun baru Imlek tahun depan. Vaksinasi PCV untuk lansia 65 tahun ke atas dimulai hari ini. Puskesmas Hualien telah dipenuhi warga sejak pagi. Berhubung perubahan musim dan masalah kekebalan tubuh, banyak orang mengalami gangguan saluran pernafasan. Dokter yang bertugas di garis depan juga menemukan selain influenza dan COVID-19, penderita Mycoplasma pneumonia atau MP juga bertambah. 重则就是咳1-2个月的这种你们都要小心，它可能里面就是霉菌菌。 Menurut data resmi pemerintah Tiongkok, epidemi mirip influenza merebak di Tiongkok Utara dengan peningkatan pesat selama 5 minggu berturut-turut. Proporsi kunjungan rawat merupakan 2,5 kali lipat dibanding 3 tahun terakhir, mencapai 6,2%. Epidemi ini disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia atau MP. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Taiwan telah mengeluarkan peringatan kewaspadaan bandara dan mengingatkan warga yang ingin berkunjung ke Tiongkok untuk segera menerima vaksinasi COVID-19 XBB. Dokter menganalisis bahwa Taiwan bakal terdampak virus MP, terutama ramainya perjalanan lintas serat selang Imlek. Dampak epidemi mungkin akan berlangsung selama 3 bulan. 我们的目标是在第一线门诊的时候就把大部分的病例把它挡住。 Epidemi MP terakhir di Taiwan terjadi pada sekitar tahun 2019. Saat itu terdapat sebagian kasus para penderita MP dan bahkan ada anak kecil yang membutuhkan perawatan ECMO. Jika epidemi MP dari Tiongkok merebak dan muncul resistensi obat, pengobatan akan semakin sulit. Masyarakat diimbau untuk sering mencuci tangan dan memakai masker. Di area perkemahan di Desa Cien Sinchu kemarin dikabarkan ada seorang ibu dan 2 anak perempuannya yang membakar arang di dalam tenda agar tetap hangat akibat cuaca dingin, sehingga mengakibatkan keracunan karbon monoksida. Ibu tersebut tewas sedangkan kedua putrinya sudah sadarkan diri setelah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Seorang ibu dan 2 anak perempuannya dari Taoyuan berkemah di Desa Cien Sinchu. Mereka membakar arang di dalam tenda agar tetap hangat karena cuaca dingin dan menderita keracunan karbon monoksida akibat tidak adanya sirkulasi udara. Saat polisi tiba, ibunya telah tewas. 2 orang putrinya yang berusia 12 tahun sudah sadarkan diri setelah dilarikan ke rumah sakit. Pengelola perkemahan mengimbau warga menggunakan pemanas berbahan kerosin dan nampan api agar tetap hangat saat berkemah, namun hanya boleh digunakan di luar tenda. Demi keselamatan, sebaiknya gunakan bungkus penghangat saat tidur untuk menghindari kecelakaan. Taiwan akan memasuki struktur masyarakat super senior pada tahun 2025. Belum lagi ditambah dampak penurunan angka natalitas, masalah krisis pekerja terus meningkat. Selain melakukan pembenahan di semua aspek mencakup perekrutan tenaga kerja terampil asing dan siswa asing untuk datang ke Taiwan, Badan Pembangunan Nasional juga mendorong kalangan wanita, paruh baya, dan lansia untuk berkarir. Banyak lansia hobi bermain ukulele dan tampil bersama sebagai aktivitas setelah pensiun. Menurut statistik Badan Perkembangan Nasional NDC, median usia orang Taiwan saat ini adalah 44,4 tahun dan akan mencapai 56 tahun pada 2050. Dalam setahun lebih ke depannya, Taiwan resmi memasuki era masyarakat super senior. Masalah ini diperberat dengan menurunnya angka kelahiran. Hal ini juga menandakan perusahaan akan menghadapi masalah krisis pekerja parah di masa mendatang. 65岁以上可以再就业的这种情况是也可以非常普遍，可以延缓这个劳动力可能不足的现象。 Menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja, NDC juga mengusulkan berbagai solusi, mencakup menambah jumlah pekerja profesional luar negeri, meningkatkan jumlah siswa internasional dan Tionghoa perantauan yang berjumlah 19.000 orang saat ini menjadi 40.000 orang per tahun. Selain itu, 18.000 PMA terampil telah beralih menjadi tenaga kerja teknis menengah. NDC juga membimbing wanita dan warga berusia paruh baya untuk kembali berkarir. Penduduk usia produktif menurun tajam. Perusahaan juga harus mengubah strategi untuk mengundang pekerja parubaya kembali terjun ke lapangan kerja. Pelaku usaha bursa kerja mengingatkan selain mengutamakan perbaikan lingkungan kerja yang ramah terhadap pekerja parubaya, pelaku usaha juga diimbau untuk merancang ulang prosedur dan waktu kerja agar pekerja lansia berpengalaman memiliki hasrat berkarir. 48 perusahaan di Taman Sains Hsinchu telah mengajukan PHK bulan lalu terhadap total 496 orang. Alasan PHK sebagian besar adalah karena produk kehilangan daya saing dan pesanan menyusut.
Menurut statistik, walau Taman Sains Hsinchu telah memberhentikan 1.605 karyawan dari Januari hingga Oktober tahun ini, jumlah total penyerapan tenaga kerja malah meningkat 2% setiap tahunnya. Akhir tahun hampir tiba, namun gelombang PHK dikabarkan muncul di Taman Sains Hsinchu HSP. 48 pabrik mengajukan PHK pada Oktober dengan total 496 orang kehilangan pekerjaan sebelum akhir tahun. Diketahui di antaranya, produsen hard disk Lesonac telah memberhentikan 241 karyawan pada Oktober dengan total karyawan yang di PHK sepanjang tahun mencapai 510 orang. 产品随着产业趋势的变化，产品比较没有竞争力。所以他们就决定关厂。 Menurut statistik, HSP telah mem-PHK 1.605 orang dari Januari hingga Oktober tahun ini yang sebagian besar dialami industri komputer, bioteknologi, dan optoelektronik. Namun hingga akhir Oktober, jumlah produsen malah bertambah 7 pabrik dibanding tahun lalu. Jumlah pekerja juga bertambah 3.602 orang atau peningkatan tahunan sekitar 2%. 企业呢已经开始有一些改变了，例如呢在技术上。 目前呢，越来越多呢是导入 AI， 就是所谓的智慧制造，产线的员工本来就会比较减少。 Pakar berasumsi bahwa meskipun kondisi terburuk telah berlalu dan kondisi pasar seperti industri ponsel dan komputer diperkirakan mulai membaik pada tahun depan, namun angka pesanan tampaknya masih rendah sehingga masih perlu bersiaga. Israel dan kelompok Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari pada Jumat lalu dan mulai membebaskan tawanan secara bertahap. Pada hari ketiga kemarin, Hamas membebaskan 17 orang, termasuk 14 warga Israel dan 3 warga Thailand. Sedangkan Israel juga membebaskan 39 warga Palestina. Tanggal 26 malam, Hamas membebaskan 17 orang dan Israel membebaskan 39 tahanan Palestina. Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ada 9 anak berusia 17 tahun ke bawah dalam daftar tersebut. Selain itu, 3 warga Thailand, 1 warga Rusia, dan seorang gadis Amerika berusia 4 tahun juga telah dibebaskan. Ia merupakan sandera Amerika pertama yang dibebaskan. Mediator internasional yang dipimpin oleh Amerika, Mesir, dan Qatar berupaya untuk memperpanjang perjanjian tersebut. Hamas mengatakan akan berupaya membebaskan lebih banyak sandera sebagai imbalan atas perpanjangan gencatan senjata. Sementara Israel menanggapi pihaknya terbuka untuk hal ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.